Oke, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai dengan membaca basmalah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini kita melanjutkan sesi perkuliahan gender, kesehatan reproduksi, dan seksualitas. Sebelumnya, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi terkait topik-topik yang sudah kita bahas untuk masing-masing kelompok? Baik, kalau tidak ada, saya eh, lanjutkan ya untuk pembahasan topik eh, perkuliahan hari ini. Kita akan membahas tentang kebijakan berbasis gender, ya kan, analisis kebijakan berbasis gender, dan mungkin nanti teman-teman akan bisa melakukan rancangan ya, membuat rancangan kebijakan atau melakukan analisis ya kebijakan berbasis gender. Bentar, saya share screen. Nah, teman-teman, apakah sudah pernah ada dosen yang membahas tentang data ini? Survei Kesehatan Indonesia 2023 SKI? Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Baik, ini teman-teman saya memperlihatkan data survei terakhir ya, yang lingkupnya nasional. Sebelumnya biasanya data terakhir kita tuh SDKI 2017 yang rilis 2018 gitu ya. Kemudian ada Riskesdas sekitar tahun 2018 juga. Jadi itu sudah lumayan lama ya, sudah 5 tahun. Nah, ini ada data terbaru, namanya Survei Kesehatan Indonesia. Ada beberapa em, kategori data ya, kumpulan data agregat yang sudah di di dirilis gitu ya oleh Kementerian Kesehatan. Nah, khususnya ini untuk badan kebijakan ya, badan kebijakan kesehatan. Sebenarnya sih kalau si badan kebijakan kesehatan ini dia mestinya dia membuat juga biasanya merilis buletin juga ya, ada buletin atau majalah. Tapi saya melihat tidak secara kontinu dia terbitkan. Mungkin mereka fokus ke satu-satu program nih ya. Nah, ini ada beberapa data yang bisa teman-teman lihat ya. Ada KIA, ada status gizi balita, akses fasilitas Yankes, gitu ya, untuk universal eh, apa namanya akses ya, universal health access gitu ya. Kemudian ada penyakit tidak menular atau non-communicable disease, kemudian kesehatan jiwa remaja, kesehatan gigi dan mulut ya, GILUT, dan penggunaan antibiotik oral. Gitu ya. Nah, ini perilaku-perilaku eh, pada masyarakat Indonesia. Teman-teman bisa lihat nanti dari setiap kelompok data ini, teman-teman bisa lakukan analisis gitu ya. Analisis khususnya untuk nanti dikaitkan dengan situasi gender di Indonesia seperti apa. Nah, ini sudah saya buka, saya beri contoh data untuk KIA ya, fact sheet untuk KIA, kesehatan ibu dan neonatus ya. Neonatus itu berarti bayi baru lahir. Bayi baru lahir eh, terutama pada 3 hari pertama kehidupannya, kemudian 7 hari pertama kehidupannya sampai ke 28 hari
kehidupannya. Jadi kurang dari 1 bulan. Nah, kita lihat situasinya. Kemarin kita sudah sempat membahas ya tentang ANC, antenatal care. Ya, ANC itu standar sebelumnya itu K4, kunjungan 1 sampai 4. Kalau standar yang sekarang itu adalah harus melakukan K6 sampai 6 kali kunjungan ANC ya, antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Nah, bagaimana membaginya? Pada trimester pertama itu harus dilakukan paling tidak 1 kali pemeriksaan. Kemudian eh, pada trimester kedua minimal 2 kali pemeriksaan dan pada trimester ketiga 3 kali pemeriksaan. Dan 2 di antara pemeriksaan itu disyaratkan harus dilakukan kepada dokter. Standarnya itu sekarang. Ya, kalau dulu saya belum ada persyaratan seperti itu. Jadi kami melakukan pemeriksaan kepada bidan saja sudah cukup. Tapi kalau saya pribadi, biasanya saya memeriksakan pertama kali kepada dokter, spesialis obstetri, untuk tujuan memastikan bahwa janin yang ada di dalam rahim kita itu hidup dan berkembang. Karena kalau dia tidak hidup, berarti harus dilakukan kuret ya, pengeluaran gitu ya. Nah, di sini datanya memperlihatkan ya angka K6-nya itu baru 17,6%. Jadi sangat jauh di bawah standar ya. Kemudian 6 dari 10 atau sekitar 57% ibu hamil itu mendapatkan pelayanan ANC terpadu berkualitas. Jadi sudah cukup memenuhi syarat untuk pemeriksaannya, tapi baru hampir 60%, ya belum sampai 60%. Artinya kesenjangannya masih sangat tinggi ya. Kemudian SPM berikutnya, standar pelayanan minimum berikutnya atau minimal itu persalinan oleh nakes dan dilakukan di Fasiankes ya. Cakupannya sangat baik untuk yang di Linnakes itu 96,1%, sedangkan yang di Fasiankes itu baru 90%. Oke, jadi ada kesenjangan 10% yang beresiko kalau persalinan tidak dilakukan di Fasiankes, maka kemungkinan penolong persalinannya bisa jadi bukan eh, nakes ya, bukan tenaga kesehatan. Dan fasilitas untuk persalinan yang mengalami komplikasi atau penyulit itu menjadi sangat terbatas gitu ya. Nah, untuk persalinan yang sudah dilakukan Fasiankes, tentu ekspektasi kita adalah menjadi lebih aman karena itu tadi sudah ditolong oleh nakes dan alat-alatnya sudah lengkap gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang layanan obstetri dan neonatal, obstetri ginekologi eh, apa dasar gitu ya, yang esensial atau dasar, kemudian ada juga yang komprehensif. Nah, layanan untuk KIA untuk ibu bersalin ini adalah termasuk ke layanan yang dasar atau esensial. Jadi di setiap layanan kesehatan itu wajib tersedia. Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan itu punya bidan ya, misalnya kalau punya apa? Punya kit, nggak punya alat ya. Misalnya bidan itu punya midwifery kit, tapi alat yang dia gunakan itu sesuai dengan kompetensinya. Jadi mungkin kalau bidan berarti kan dia hanya boleh menolong APN ya, asuhan persalinan normal. Jadi kalau ternyata pada saat proses persalinan terjadi penyulit gitu ya, itu harusnya dirujuk ke dokter gitu ya. Tapi kalau kalau ternyata penolong persalinannya itu bidan dan persalinan dilakukan di rumah, maka akan menjadi kesulitan untuk melakukan proses rujukan gitu ya dan memakan waktu gitu ya. Khawatirnya eh, kejadian apa apa namanya proses tadi itu mengakibatkan eh, ke apa komplikasi yang parah gitu ya, yang bisa mengakibatkan perdarahan dan seterusnya misalnya, kemudian mengakibatkan juga tingginya resiko kematian ibu dan bayi. Gitu. Nah, kemudian layanan pasca salin atau NIFAS. Nah, diharapkan dilakukan sebanyak 4 kali ya KF-nya.
26,8% ya, baru 26,8% ibu melakukan 4 kali layanan atau pemeriksaan pasca salin. Jadi masih sangat sedikit ya, baru 1/4 dari populasi kita, populasi ibu bersalin. Kalau kunjungan nifas satunya lumayan ya, cukup tinggi, tapi tetap masih ada kesenjangan sekitar berapa nih, 18% ya. Nah, biasanya permasalahan pelayanan KIA ini menunjukkan kualitas ya atau tingkat kemajuan suatu negara. Jadi kalau kalau layanan ini standarnya masih sangat rendah, dianggap negara tersebut eh, apa masih terbelakang kemajuan kesehatannya gitu ya. Jadi ini Indonesia masih banyak masalahnya nih ya. Jadi tidak heran kalau di Indonesia juga angka kematian ibunya masih paling tinggi ya, termasuk negara yang paling tinggi di lingkup ASEAN dan Asia, gitu ya. Termasuk juga dunia. Kemudian untuk menjaga jarak kehamilan, ibu diharapkan memanfaatkan layanan KB pasca salin, ya. Nah, yang terjadi itu ya data yang didapat itu KB pasca salinnya 71,9%. Tapi kemarin kita sudah membahas juga ya teman-teman bahwa untuk KB, untuk menjadi akseptor KB seharusnya bukan hanya tanggung jawab perempuan gitu ya. Jadi pada situasi seperti ini diharapkan pihak suami itu juga memiliki tanggung jawab gitu ya yang sama. Nah, ini metode yang paling umum digunakan. Saya juga pernah mengalami ini nih, melakukan ini ya, suntik per 3 bulan. Ini beda dengan biasanya sih beda ya hormon yang diberikan untuk em, ibu yang menggunakan KB suntik per 3 bulan atau suntik per bulan ya, per 1 bulan. Biasanya ada komposisi jumlah dan jenis hormon yang berbeda. Nah, tapi yang paling umum untuk KB pasca salin itu yang per 3 bulan supaya ibunya nggak lupa maksudnya gitu ya. Kalau tiap bulan mungkin agak repot karena dia masih punya bayi, pertimbangannya seperti itu. Dan harapannya yang suntik per 3 bulan ini tidak mengganggu proses laktasi, harapannya seperti itu. Tapi biasanya dia akan mengganggu proses haid, gitu ya. Kemudian ada banyak kasus yang memperlihatkan efek sampingnya itu pada perubahan berat badan ibu ya bisa berkurang, bisa juga bertambah gitu ya. Gara-gara KB suntik gitu. Makanya kemarin kita sudah membahas ya sekali lagi disarankan bukan hanya ibu yang bertanggung jawab untuk menjadi akseptor KB tapi juga suami atau ayah. Nah, ini lagi alasannya ibu yang tidak menggunakan KB itu alasan utamanya tidak diizinkan suami. Nah, harusnya sih tidak diizinkan suami untuk ibunya menggunakan KB, tapi suaminya yang ber-KB gitu ya harusnya. Tapi ternyata di Indonesia juga tidak seperti itu. Kemudian untuk pelayanan neonatal, nah ini ya tadi ya sempat kita bahas ya, sampai periode 28 hari. Jadi kurang dari 1 bulan ya. Sejak kelahiran diharapkan ya ada 3 kali kunjungan neonatal, tapi ternyata capaiannya untuk KN3 itu hanya 45%. Gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa kasus ya baru-baru ini yang saya lihat, yang saya temui itu ya, misalnya sampai kematian bayi ya. Biasanya bayi kalau usianya kurang dari 6 bulan, kemudian dia mengalami morbiditas dan mortalitas ya, mengalami kesakitan dan kemudian kematian, itu biasanya itu memang sejak awal sudah ada masalah. Ya, kemudian biasanya juga tidak diberikan ASI eksklusif. Tadi nih yang terkait dengan KB, sebenarnya kalau ibu ini pasca salin itu melakukan proses IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian memberikan ASI secara eksklusif. ASI eksklusif itu diberikan 6 bulan pertama. Jadi sampai 6 bulan, maka itu akan mendapatkan manfaat sebagai KB alami juga. Jadi akan terjadi amenore laktasi. Artinya tidak terjadi menstruasi
pada ibu yang memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran bayinya. Kalau pada kasus saya, pengalaman saya itu saya bahkan mengalami amenore selama 18 bulan pada bayi ketika saya melahirkan bayi saya yang pertama. Jadi sebenarnya tidak perlu ber-KB langsung ya. KB pasca salin itu tidak harus kalau ibu ini memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Dan itu juga mengakibatkan kekuatan ya imunitas bayi gitu ya, bayi yang dilahirkan tadi. Gitu. Jadi manfaat ASI itu luar biasa ya. Mm. Baik, kita lanjutkan ke neonatal tadi. Nah, kemudian ada permasalahan BBLR ya, berat bayi lahir rendah gitu ya. Pada SKI 2023 itu sebesar angkanya itu 6,1%. Namun terdapat 23,6% bayi BBLR yang tidak mendapatkan perawatan khusus. Gitu. Jadi harusnya bayi dengan berat lahir rendah itu mendapatkan perawatan khusus, biasanya di inkubator gitu ya, atau mungkin ada treatment seperti Kangguru Mother Care (KMC) gitu ya. Jadi rawat bersama ibu dan diberikan skin to skin contact dengan ibu atau ayahnya gitu ya, supaya bayi itu mendapatkan suhu ya, suhu yang hangat dari orang tuanya tadi, menghindari bayi mengalami hipoterm dan sebagainya gitu ya. Jadi eh, bayi dengan berat lahir rendah ini beresiko mengalami morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi ya. Dan kemudian pada fase berikutnya juga beresiko untuk mengalami permasalahan ya, macam-macam permasalahan termasuk diantaranya stunting gitu ya. Jadi kalau untuk bayi yang BBLR itu perlu mendapat perhatian. Nah, apa saja faktor resikonya? Salah satunya anemia. Ya, kita sudah sempat membahas ya, teman-teman. Maka pada saat dari remaja ya, terutama perempuan, ya kemarin kita sudah bahas juga ya, saya mengingatkan lagi, perempuan itu sebaiknya memeriksa HB-nya, kadar HB, hemoglobinnya itu diperiksa. Kalau kurang dari 12, maka dianggap anemia. Dan itu berisiko nantinya melahirkan bayi dengan situasi seperti ini, BBLR. Maka perlu dilakukan treatment khusus juga, gitu ya. Dietnya perlu diperbaiki ya, pola makannya. Apalagi nanti ketika anemia itu masih terjadi sampai eh, saat perempuan ini menikah dan mengalami kehamilan. Maka itu menjadi sangat beresiko untuk proses persalinan dan melahirkan bayi yang mengalami kondisi BBL. Oke, screening kelainan kongenital pada neonatus yang menjadi program Kemenkes adalah screening hipotiroid kongenital, HK. Nah, kasusnya itu proporsi bayi yang mendapat SHK sebesar 20,7%. Jadi cukup tinggi juga. Ya, nah, ada simpulannya, terdapat masalah continuum of care pada pelayanan kesehatan ibu dan neonatus, di mana kecenderungan cakupan pelayanan berkurang seiring bertambahnya usia kehamilan, masa nifas maupun neonatus. Ya. Gap kunjungan pertama dan terakhir itu lebih dari 40%. Artinya pertama saja orang itu periksa, habis gitu tidak melanjutkan pemeriksaannya. Jadi mereka tidak melakukan pemeriksaan secara konsisten. Masih ditemukan persalinan oleh nakes yang dilakukan di luar pasyankes. Ya, jadi tadi itu angkanya ya, ada gap sekitar berapa, hampir 10% ya, di nakes dengan linfaskesnya. Kemudian penanganan terhadap risiko penyebab kematian neonatus di antaranya BBLR belum dilakukan secara optimal. Jadi diperlukan edukasi ya untuk memberikan penyadaran kepada uh, calon ibu ya, calon ibu dimulai dari remaja biasanya ya, bukan hanya calon ibu tapi juga kepada calon ayah gitu ya, laki-laki, untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk kesehatan ibu dan bayi di Indonesia. Baik, ada pertanyaan teman-teman sejauh ini?
Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ini ada fact yang kedua, depresi pada anak muda. Ini mungkin low banget ya, kalian banget nih. Kesehatan mental diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, neurologi, dan penyalahgunaan obat. Jadi angka tersebut setara dengan 14% ya, menyumbang 14% beban penyakit global. Jadi penyakit mental itu mengakibatkan, masalah mental itu mengakibatkan beban penyakit besarannya 14%. 154 juta diantaranya menderita depresi. Secara nasional prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Nah, paling tinggi ada pada kelompok anak muda, 15 sampai 24 tahun. Ya, ini kelompok usia Anda sebagai mahasiswa, ya, anak SMA dan mahasiswa. Kita lihat angkanya, pada laki-laki 1,1% mengalami depresi, pada perempuan 2,8%. Jadi kelihatannya perempuan itu lebih berisiko mengalami depresi dibanding laki-laki. Tetapi pada saat yang sama, perempuan itu cenderung untuk bisa mengekspresikan gitu ya, meluapkan emosinya. Perempuan itu lebih bisa bercerita. Jadi mereka mengalami depresi, tapi mereka juga dapat mengendalikan kondisi depresinya. Tapi kalau laki-laki biasanya dia diam, gitu ya, sehingga bisa menjadi lebih parah. Oke. Kita kembali ke yang penjelasan di sebelah kiri ya, kondisi depresi pada anak muda. Pada remaja di Indonesia tahun 2022 mendapatkan hasil 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun mengalami gangguan mental. 1% mengalami depresi, 3,7% cemas. PSTD, post traumatic syndrome disorder 0,9% dan attention deficit dan hyperactivity disorder ADHD, ADHD sebanyak 0,5%. Kemudian data Riskesdas ini tahun 2018 sebelumnya ya menyatakan bahwa 6,2% penduduk berusia 15 sampai 24 tahun mengalami depresi. Jadi angkanya lebih tinggi ya pada Riskesdas. Oke, kemudian SKI melakukan penilaian terhadap gangguan depresi menggunakan instrumen Mini International Neuropsychiatric Interview. Mini untuk kondisi 2 minggu terakhir sebelumnya dalam Riskesdas 2018 juga pernah melakukan penilaian dengan instrumen dan metode yang sama. Jadi Riskesdas ini sebenarnya eh, metode metode pengumpulan datanya sama dengan SKI untuk kasus kesehatan mental, tapi angkanya menunjukkan perbedaan ya, lumayan separuhnya. Nah, kasus yang paling tinggi terjadi pada Gen Z atau generasi strawberry. Beberapa determinan yang terkait depresi, jenis kelamin, status pendidikan, status bekerja, status ekonomi, dan tempat tinggal. Oke, kita kembali ke angka-angka di sebelah kanan. Berdasarkan pendidikan, kalau diperhatikan, eh, pada kelompok remaja yang atau dewasa muda ya, sampai dewasa muda, yang tamat SMP, MTS itu ada 2,2%. Kemudian tamat SD 2,1%, tamat SMA 1,8%. Ya, kisarannya antara 1,6 sampai 2,2%. Pak ya. Kemudian proporsi depresi pada anak muda berdasarkan status pekerjaan paling tinggi pada kelompok anak muda yang tidak bekerja dan bekerja sebagai buruh atau sopir. Kemudian ada 2,1% itu pada anak sekolah. Yang paling kecil itu petani dan nelayan sama PNS. Jadi orang yang bekerja lumayan lah ya. Kemudian berdasarkan status ekonomi, ternyata yang teratas itu angkanya lebih tinggi ya, 2,2%. Jadi yang
makin banyak uangnya, makin tinggi depresinya nih sepertinya. Teratas 2,2%, menengah 2,0, menengah atas 1,9, terbawah 1,8, dan menengah bawah 1,7. Jadi apa namanya, orang kaya itu tidak lepas dari kondisi depresi ya. Berdasarkan tempat tinggal di kota lebih tinggi ya 2,5% dibandingkan dengan di pedesaan, separuhnya. Tapi kadang-kadang permasalahan pemasungan misalnya kita seringkali temukan di kawasan pedesaan ya. Walaupun di kota juga ada kejadiannya. Oh, bentar. Oke, sampai sini. Ada yang ingin merespons? Nah, ini terakhir catatannya, hanya 10,4% anak muda dengan depresi yang mencari pengobatan. Jadi dia paling bermasalah, tapi paling sedikit mendapatkan pengobatan. Nah, Ibu mau nanya deh, Bu. Silakan. Itu tuh tadi kan yang paling banyak tuh di Gen Z ya, Bu ya. Hmm. Nah, itu tuh kemungkinan bisa terjadi tuh karena mereka tuh self diagnosa gak sih, Bu? Karena mereka apa? Sorry. Diagnosa sendiri gitu. Oh, self diagnosis. Oke. Eh, kalau dari data yang tadi dikumpulkan itu tidak ditemukan, tidak di apa namanya, tidak digali sepertinya ya. Saya tidak mendapatkan, tapi nanti kita coba cari di laporan lengkapnya ya. Tidak mendapatkan apa determinannya ya. Kenapa eh, mereka itu tinggi di kelompok Gen Z, gitu ya. Mereka cuma mendeskripsikan data yang ditemukan, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari perilaku Gen Z itu sendiri, kelihatannya ini ada hubungannya dengan kebiasaan apa ya, persepsi terhadap dirinya gitu ya, itu dikaitkan dengan pola asuhnya, kemudian juga berdampak pada gaya hidupnya gitu ya. Jadi persepsi kemudian mempengaruhi gaya hidupnya. Apa, gaya hidup itu kan kumpulan dari perilaku gitu ya. Karena karakteristiknya Gen Z tadi disebutkan generasi strawberry gitu ya. Generasi strawberry itu gambaran dari generasi yang sebenarnya sih bukan bukan self diagnosis ya, tapi mungkin mereka mempersepsi dirinya gitu ya sebagai generasi yang dalam tanda petik eh, kalau saya bilang sih lemah gitu ya. Jadi tidak tangguh, kurang tangguh gitu. Mengapa? Karena beberapa teman saya yang psikiater itu sejak mungkin sekitar 10-an tahun yang lalu ya, dari 10-an tahun yang lalu itu mereka sudah bilang bahwa anak-anak yang datang dirujuk ke psikiater teman-teman saya ini itu anak-anak yang masih em, usia SD dan SMP, kemudian mereka melakukan, atau ada juga ya yang SMA, itu melakukan self harm misalnya gitu ya. Nah, kenapa mereka melakukan self harm itu umumnya mereka mendiagnosis ya, mengidentifikasi itu sebagai mereka tuh mencari perhatian, ya mencari perhatian dari orang lain ya, entah orang tuanya atau temannya misalnya gitu ya. Kemudian selain itu mereka juga, kalau beberapa riset dari mahasiswa saya itu memperlihatkan perilaku yang berhubungan dengan penggunaan gadget ya. Jadi terpengaruh oleh gaya hidup orang lain ya. Kemudian merasa diri kesepian, lonely gitu ya. Jadi walaupun dia sebenarnya kan nggak mau. Jadi mereka itu
sebenarnya dia punya teman, tapi dia di dalam di apa namanya di keramaian itu merasa tidak dimengerti gitu ya, sehingga dia merasa lonely walaupun banyak orang di sekelilingnya gitu. Nah, kemudian mereka tadi tuh ya ada perilaku penggunaan gadget tadi ya. Jadi mereka tidak bersosialisasi dengan lingkungan fisiknya, tapi dia berkenalan dengan orang lain yang tidak ada di hadapannya gitu. Dan dia merasa lebih nyaman dengan orang-orang di luar itu, di luar sana gitu ya, di dunia mayanya misalnya gitu. Nah, itu kemudian yang bisa saja berdampak pada apa kondisi gitu ya, kondisi depresi dan permasalahan mental lain pada Gen Z. Jadi banyak sih sebenarnya ya, bukan bukan single cause ya. Penyebabnya memang apa namanya beririsan gitu ya. Ada banyak sebab ya, multi causes gitu ya untuk kondisi yang terjadi tadi. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Kalau menurut Kak Mika sendiri, em, apakah apakah si Gen Z itu memang melakukan self diagnosis gitu, kemudian dia setelah self diagnosis apa yang dia lakukan? Silakan. Bisa jadi ini gak sih Bu? Justru kayak apa namanya, karena dia self diagnosis sendiri terus jadi kayak mindsetnya jadi keikut gitu gak sih Bu? Terus dia jadi kayak yang tadi itu Bu, kayak misalkan dia di tempat keramaian dan sebenarnya tuh dia punya temen, jadi dia ngerasa kayak kayaknya dia nggak suka deh, dia kayak nggak suka deh kayak gitu loh. Jadi perasaannya aja gitu ya, Iya, baper-baper gitu iya, ya. karena pikirannya diri sendiri itu. Betul, betul. Jadi memang masalahnya adalah di persepsinya dia sendiri gitu. Em, apa ya tadi saya mau bilang? Ada beberapa situasi yang memang memperlihatkan Gen Z ini mudah sekali gitu ya, mudah sekali apa terbawa dengan tren yang sedang terjadi. Misalnya gini, ketika dia melihat ada public figure ya, ada artis atau siapa gitu ya, influencer yang misalnya terdiagnosis, ya dia ngaku nih dirinya itu mengalami gangguan bipolar, misalnya gitu ya, bipolar disorder. Lalu dia apa, membayangkan atau membandingkan dengan kondisi dirinya sendiri. Jangan-jangan gue juga bipolar gitu. Dan itu sesuatu yang menurut dia biasa aja atau bahkan malah keren. Saya kasih contoh yang lain. Ketika kita misalnya masuk ke rumah sakit karena perawatan kesehatan gitu ya, sakit kemudian dirawat di rumah sakit, lalu kalau saya kok melihat orang-orang pada ini ya, pada narsis gitu di rumah sakit, malahan pada foto-foto pamer bahwa dirinya tuh sedang sakit gitu. Jadi em, kalau buat saya itu jadi seperti mengharapkan kasihan. Saya nggak tahu apakah itu mengharapkan kasihan atau cuma sekedar show off aja gitu ya. Padahal itu kan ada dampaknya kepada orang lain yang melihat gitu ya. Ya walaupun dampaknya sebenarnya orang yang benci ya tetap akan membenci gitu kan ya. Orang yang sayang ya tetap akan sayang gitu. Cuman kan jadi bertambah-tambah gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya eh sakit kok bangga gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya akan post di sosial media misalnya ketika saya datang ke rumah sakit, misalnya bukan untuk perawatan, tapi untuk pemeriksaan misalnya gitu kan. Jadi ada pesannya di situ bahwa datanglah ke rumah sakit pada saat Anda sedang sehat. Jadi yang kita lakukan itu screening misalnya gitu. Atau kalaupun memang sedang sakit, kita bisa melakukan edukasi ya, apa nih kondisi yang menyebabkan sakit itu gitu. Jadi kita bisa cerita kepada orang lain bahwa oh ini penyebabnya, jadi mereka bisa menghindari gitu. Jadi bukan sekedar narsis-narsis aja gitu mungkin ya. Salah satu yang bisa digambarkan dari perilaku Gen Z. Bagaimana Kak Mika? Iya Bu, bisa jadi Bu, setuju sih. Oke. Atau kamu nanti riset tentang itu Kak? Riset tentang tingginya apa namanya?
apa masalah mental pada kaum muda. Tapi sebenarnya kamu bisa ambil sisi yang positifnya ya Kak. Kalau kamu mau riset, saya sih cenderung menganjurkan kepada mahasiswa saya jangan lihat yang sakitnya gitu, lihatnya yang baiknya, yang sehatnya. Kenapa ada di antara Gen Z itu yang dibilang generasi strawberry, tapi ada kok di antara mereka yang tangguh gitu. Jadinya positif deviance kan, penyimpangan positif. Nah, kita bisa belajar dari si tangguh ini gitu. Si tangguh ini apa yang dia lakukan atau apa yang dia alami sebelumnya? Apakah mungkin ada kaitannya dengan pola asuh orang tuanya atau lingkungannya gitu, atau dia sendiri yang memang karakternya memang tangguh, kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi? Bu, terima kasih Bu. Baik, Ibu, sama-sama. Kak Mujahidah, silakan. tapi fenomena self Mm-mm. diagnosis itu bukannya malah menunjukkan kalau misalkan Gen Z itu udah lebih ini ya Bu, lebih aware sama psikologi gitu Bu. Iya, apa literasi kesehatannya lebih tinggi gitu ya, Kak Mujahidah ya? Iya Persepsi. Bu, terus kayak lebih aware aja Peduli. gitu sama Hmm. gangguan psikologi gitu Bu. Kayak Ya. kalau misalkan orang zaman dulu kan nggak terlalu iyeng gitu Bu sama yang namanya kesehatan mental. Baik, kamu Jahidah. Dari satu sisi kalau kita lihat eh, fenomena itu memang menunjukkan kepedulian yang berbeda ya, tingkat kepedulian yang lebih tinggi ya. Pasti dia memeriksakan dirinya, walaupun dia periksa sendiri bukan bersama ahli, itu sebenarnya boleh. Selama ini juga kita sering melakukan itu ya. Misalnya kalau kita ketemu instrumen-instrumen, Kementerian Kesehatan juga banyak mengembangkan instrumen untuk pengukuran sendiri kesehatan mental. Dan itu kita bisa akses gratis, bisa download gratis. Jadi kita bisa ngukur eh, tingkat kesehatan mental kita dengan menggunakan instrumen yang terstandar, punya pemerintah, punya NGO yang bisa dipercaya, atau punya ahli misalnya gitu. Itu nggak masalah. Jadi walaupun kesannya self diagnosis, tapi kalau instrumennya sudah terstandar itu sebenarnya baik ya, bagus ya. Dan kemudian si Gen Z itu juga bisa mengantisipasi ya, melakukan antisipasi. Orang itu bisa apa namanya siap siaga gitu ya menghadapi sesuatu ketika dia mengenali diri dan lingkungannya gitu kan ya. Jadi yang pertama dia lakukan ya benar sih self diagnosis. Jadi saya tidak menyalahkan ya sama sekali tidak menyalahkan self diagnosis. Gitu. Jadi memang itu sesuatu yang baik. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana setelah dia mungkin mendiagnosis dirinya sendiri, lalu dia apa follow up-nya tuh melakukan apa gitu. Kalau cuma sekedar apa cuma cuma ya udah segitu aja gitu terus nggak ngapa-ngapain ya sayang gitu kan sayang harusnya mereka melakukan pengembangan dirinya lebih dari itu jadi misalnya dia mengenali nih kan ada misalnya gini orang ketika menghadapi situasi stres itu dulu dulu saya belajarnya cuma dua kalau otak reptil kita otak eh, apa namanya otak primitif ya, otak reptil ya, otak tengah kita itu dia akan memberikan respons dua yang disebut fight or flight. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, fight hajar ya, berantem hadapi atau flight kabur, terbang gitu kan ya. Hadapi atau pergi gitu. Dua respons itu. Tapi kemudian ada perkembangan nih. Sekarang saya melihat, oh ada juga nih respons yang freeze. Jadi malah dia diam. Ada respons yang apa tuh? Saya lupa tuh. Ada sampai 5 tuh responsnya. Bukan cuma fight, flight, freeze gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana setiap orang itu merespons apa ancaman yang dia persepsi ya ancaman yang dia persepsi tadi misalnya gitu dan kemudian orang ini kalau dia sudah melakukan self diagnosis dia melatih dirinya gitu supaya gimana caranya supaya saya bisa mengendalikan stres jadi stres itu kan tidak mungkin dihilangkan yang kita lakukan adalah mengelola gitu kan ya kalau salah satu dari cerdik gitu PTM itu K-nya itu kelola stres dengan baik gitu ya baik itu kira-kira Kak Mujahidah. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kamu sendiri itu nggak self diagnosis nggak, Kak? Pakai instrumen apa? Pernah nggak melakukan itu?
Kalau aku sendiri kayaknya nggak pernah sih Bu kalau untuk kesehatan mental. Oke, Soalnya kayak menurut aku nggak terlalu orangnya nggak terlalu gampang stres gitu Bu. oh, santuy gitu ya. Iya Bu. Nah, kayak saya berarti. Oke. Baik, yang lain masih ada? Ibu, saya mau tanya tugas. Mana? Siapa? Putus-putus suaranya. Karena Saya, Bu, nama iya, Kak. Bu, saya. Mm-mm, Saya mau silakan. tanya tugas, Bu. Itu untuk Oh, tugas. penugasannya, iya, iya. Untuk Mm-mm. penugasannya ngambil dari contoh yang, itu ngambil dari contoh yang tadi Ibu paparkan atau nanti kita akan membuatnya seperti itu ya, Bu? Bebas. Yang tadi itu cuma contoh yang kita bahas aja. Tapi kan itu banyak ya. Tadi saya kasih lihat lagi. Itu kan kelompok datanya banyak, bukan cuma dua. Ini tadi yang saya bahas cuma dua. Tapi di sini ada yang lain. Jadi teman-teman boleh memilih topik yang lain, gitu ya. Biar nggak sama, boleh penggunaan antibiotik misalnya gitu nggak apa-apa. Tapi nanti dikaitkan dengan analisis gendernya ya. Kalau anak laki-laki biasanya gimana, kalau perempuan gimana gitu ya. Atau faktor-faktor resiko berdasarkan jenis kelamin tadi misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dianggap sama, laki-laki dan perempuan sama beresiko loh, berarti ya udah, berarti harus dibuat program atau kebijakan yang melibatkan kedua jenis kelamin ini gitu, kedua gender ini gitu. Ya, jadi boleh pakai data yang lain. Oke, baik, Itu Ibu. Kak Terima Kana. kasih. Ya, Ibu sudah cukup. Terima Nah, kasih, Bu. oke. Ini nanti dikumpulkannya untuk setelah itu kok, setelah apa? Setelah hari raya ya. Hari raya kita nggak usah itu ya, nggak kuliah, tapi cukup mengerjakan tugas ini aja. Biar kalian menikmati masa apa namanya hari tasyriknya ya, bakar-bakar sate dan lainnya. Ini maksudnya minggu depan, Bu. Enggak, minggu depan kan masih hari raya kan, minggu depannya lagi Kak. Hari Raya bukan hari Minggu, Bu. Iya, Senin. hari Senin. Tapi maksudnya seminggu itu kan Senin hari raya, terus Selasa, Rabu, Kamis itu kan masih hari tasrik kan, benar nggak? Iya. Nah, hari tasrik itu kan kamu masih boleh berkurban, masih boleh menikmati daging kurban gitu. Jadi saya nggak mau mengganggu waktu hari tasrik. Kita akan libur seminggu buat buat kuliah saya ya, berarti Selasa sama Kamis. Kamis itu masih libur gitu maksud saya, Kak. Ya, berarti di minggu depan kan, Ibu ya? Gitu. Oke, Bu. Berikutnya baru kamu batas untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau kalian mengerjakan lebih awal lebih bagus. Gitu ya. Nah, teman-teman ini ada lagi nih contoh artikel yang baru-baru masih anget ya. Skripsinya kayaknya nih. Skripsinya mahasiswa bimbingannya Butere ini kayaknya nih. Ini juga terkait gender ya untuk pemeriksaan IVA, inspeksi visual asam asetat. Nah, teman-teman lihat tuh hasilnya, hasil penelitiannya dia. Saya mau bilang, nanti kalau teman-teman bikin artikel atau bikin proposal, ini kontennya bagus banget ya, hasilnya juga bagus banget. Tapi cara cara delivernya itu menurut saya ada yang kurang tepat nih. Misalnya gini, ini mahasiswa Kesma sering banget melakukan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah memanfaatkan pemeriksaan IVA 81,8%. Nah, dia sudah tepat nih menggunakan kata mayoritas, angkanya lebih dari 80%. Lalu dia bilang, sebagian besar responden memiliki pendidikan tinggi, 65%. Sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan baik, 46,2%. Aneh nggak? Di narasi dia bilang sebagian besar responden, tapi persentasenya 46,2. Akses informasi baik 60,1%, namun responden kurang mendapat dukungan petugas kesehatan 58,0%. Sebagian besar sudah menyatakan sudah mendapatkan dukungan suami. Jadi nanti kalau teman-teman menulis, perhatikan ya, kalau emang mau nulis persentase, ya persentasenya aja gitu. Ini jadi nggak matching nih. Tadi ya terutama ya, sebagian besar tapi angka di sininya 46,2%. Ya udah bilang aja. Atau hampir separuh, ini kan berarti kan baru mendekati 50%. Bilang aja hampir separuh gitu, jangan bilang sebagian besar. Itu hal kecil ya.
Tapi hal kecil itu kemudian memperlihatkan kualitas Anda sebagai penulis. Padahal artikelnya bagus banget nih. Nah, teman-teman bisa melihat em, caranya ya menganalisis data hasilnya gitu ya. Ibu-ibu yang melakukan em, pemeriksaan IVA tadi ya. Yang tidak pernah 81,8% banyak sekali. Hanya 18,2%. Padahal IVA ini mudah dan murah, bahkan bisa gratis dilakukan oleh tenaga kesehatan. Gitu. Dan ini penting untuk melakukan screening kanker serviks. Kayaknya itu termasuk kanker apa? Kanker yang paling berisiko ya, juara pertama pembunuh perempuan, CA serviks. Nah, kalau dia ditemukan di apa misalnya dia dilakukan IVA lalu ditemukan em, apa indikasi ya, lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan kemudian ditemukan kanker betulan gitu ya. Kanker pada stadium yang awal, stadium 0, 1, 2 itu maka kemungkinan sembuhnya itu sangat tinggi, mendekati 100% mungkin ya. Jadi mungkin bisa di atas 80 atau 90%. Tapi kalau sudah terjadi kanker, dia nggak pernah diperiksa gitu ya, nggak pernah di screening, lalu didiagnosis kanker pada stadium yang lanjut itu apa istilahnya ya, 10 year survival rate-nya itu sangat rendah. Jadi kalau untuk kanker, kita punya persepsi ya, sebagai seorang awam kita berpersepsi bahwa eh, kalau disebut sembuh ya tingkat kesembuhan itu ya sembuh, hilang penyakitnya gitu. Padahal kalau di kedokteran, di medis, yang disebut em, sakit dan sembuh itu sesuatu yang berbeda. Mereka tidak menggunakan istilah sembuh, tapi ya tadi itu 10 year survival rate. Survival rate itu artinya ya dia bertahan hidup aja. Dalam 10 tahun dia masih hidup. Nah, itu dianggap berhasil sudah. Gitu. Berapa persen nih? Dia bisa bertahan hidup 10%, apa 10 tahun. Kadang-kadang kan dokter mendiagnosis, oh ini umurnya tinggal sekian tahun atau sekian bulan misalnya gitu. Dia lihat dari prognosis kasus kanker yang dia amati gitu. Ya, jadi kita perlu menyelaraskan juga ya persepsi untuk kita tidak tidak berekspektasi gitu ya, tidak berekspektasi di luar dari yang kenyataannya gitu. Jadi jangan menimbulkan kekecewaan gitu. Tapi kita perlu melakukan upaya untuk pencegahan. Gitu. Nah, ini lihat variabel yang berpengaruh, pendidikan, di value-nya 0,03, pengetahuan ternyata tidak ada pengaruhnya, 0,2 p-value-nya, akses informasi berpengaruh, dukungan petugas kesehatan, yes, dukungan suami tidak berpengaruh. Ya, 0,1. Oke. Baik, ini salah satu contoh artikel yang masih baru. Ini teman-teman boleh dijadikan apa namanya bahan untuk tadi ya analisis data apa analisis kebijakan berbasis gender. Ini ada lagi deh. Nah, ini tadi yang teman-teman bahas ya, adiksi sosial media yang tadi saya bahas ya. Ini juga skripsi nih, Kak Wardah. Adiksi ini termasuk masalah mental ya, teman-teman ya. Teman-teman mungkin beberapa tahun yang lalu pernah baca berita atau dengar berita bahwa rumah sakit jiwa di Indonesia itu sampai kewalahan, sampai anak-anak itu ditolong ya di apa dirawatnya itu di selasar rumah sakit akibat kepenuhan gara-gara mereka semuanya mengalami adiksi media, adiksi apa namanya gadget gitu ya. Nah kalau pada remaja biasanya ini adiksi sosial media. Nah ini teman-teman Kak Warda melakukan risetnya pada mahasiswa FKM UMJ. Ini jadi saya ceritain kepada kalian ya.
Karena ini menggambarkan situasi kita ya. Mungkin kalian kemarin jadi responden juga tuh. Karena ini dia bikin stratified random sampling. Jadi di antara kalian pasti ada yang jadi responden ya. Menggunakan kuesioner elektronik. Hasilnya berhubungan dengan adiksi sosial media, itu FOMO. Fear of missing out. Self-control. Pengendalian dirinya. Kemudian tidak berhubungan yaitu loneliness. Pian. Berapa banyak yang mengalami adiksi? Hampir 70%. 53% mengalami FOMO, 56 kesepian, self control 67 kurang baik. Ya. Nah, kalau saya lebih suka ya udah tulis aja persentasenya kalau emang kita mau nyebutin persentasenya gitu ya. Kita lihat datanya. Usia, jenis kelamin 58% perempuan. Nah, ini analisis bivariatnya 0,04 dan self control 0,00. Tinggi sekali ya. OR-nya 6,4 yang self control. Jadi kendali dirinya itu pada orang yang kurang itu beresiko 6 kali mengalami adiksi. Oke. Oke, ini kira-kira bisa digambarkan. Ini kalau teman-teman bikin bikin riset, kemudian topik risetnya itu relevan dengan topik majoringnya pembimbing, maka dia akan dibuatkan artikel yang cukup baik gitu ya, cukup bagus dan kemudian mungkin bisa lebih dari satu. Ini kayaknya bisa dua atau tiga artikel nih dari skripsi satu skripsi ini. Nanti akan ada lagi tayang di jurnal yang sudah Sinta. Ini kan belum Sinta ya. Jurnalnya Yakni, Tangsel belum terakreditasi Sinta, masih dalam proses ini diminta gara-gara mau diakreditasi mereka. Nah, di sini dia tidak menggambarkan, artikel ini tidak menggambarkan pertanyaan-pertanyaan ya, butir pertanyaan untuk yang FOMO, kesepian, kontrol diri, dan adiksi media sosial. Nah, artikel yang lain itu bisa menjelaskan um, secara khusus variabel yang diteliti. Gitu. Jadi saya sarankan kalau kalian tadi misalnya tertarik kepada suatu topik, maka dalami topik itu sehingga kalian menjadi mastering di bidang itu gitu dan nanti pada akhirnya kalian akan melakukan riset tentang itu. Baik, ada yang mau memberikan respons? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, saya informasikan juga ya teman-teman untuk ujian akhir, ini beberapa sesi lagi kita akan melakukan ujian akhir. Itu saya akan menyiapkan soal ya. Soal untuk ujian itu pakai standar soal semacam standar soal uji kompetensi ya. Soal dengan vignet, kemudian ada stemnya atau batang soalnya, ada pertanyaannya, kemudian ada pilihan jawaban 5 biasanya ya. 4 atau 5 pilihan jawaban, satu pilihan yang tepat gitu. Dan saya menyilakan teman-teman untuk memberikan masukan ya atau saran untuk soal ujian akhir semester nanti gitu ya. Kemudian pekan depan kita akan melakukan kuis dengan soal seperti ya standar uji kompetensi itu. Walaupun sekarang masih moratorium ya, belum ada exit exam untuk sarjana kesehatan masyarakat lagi dengan uji kompetensi. Begitu ya teman-teman. Tapi untuk pekan depan penugasannya tadi itu aja. 2 pekan lagi. Baik, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, kita tutup. Boleh? Boleh, Ibu. Baik. Terima kasih atas perhatian